Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini masih melanjutkan video-video sebelumnya, yaitu penjelasan dari materi mata kuliah sistem basis data. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu mengenai bab 4. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai manipulasi huruf dan karakter. Yang pertama akan saya jelaskan dulu mengenai tabel dual. Tabel dual itu dia memiliki satu baris yang disebut sebagai X dan juga satu kolom yang disebut sebagai dummy. Nah, tabel dual ini dia digunakan untuk membuat pernyataan select dan juga menjalankan fungsi tidak langsung terkait dengan tabel database tertentu, di mana query-nya dia menggunakan tabel dual mengembalikan barisnya sebagai hasil, di mana dual dapat digunakan untuk melakukan kalkulasi dan juga mengevaluasi ekspresi yang bukan berasal dari tabel. Di mana dual ini dia digunakan untuk mempelajari banyak fungsi satu baris. Nah, di sini terdapat contoh toSelect 319 dibagi 29 ditambah 12 from dual. Nah, ini akan langsung kita cobakan di SQL-nya. Nah, yang pertama tentu saja di SQL-nya sudah kita konekkan dulu dia dengan user dan juga passwordnya seperti ini. Nah, di sini saya juga sudah select all from tab. Nah, kemudian di sini langsung saja kita coba contoh yang tadi. Ini dia hasil yang diperolehnya, di mana tabel dualnya di sini dia itu melakukan proses kalkulasi, yaitu yang 319 dibagi 29 ditambah 12 dan kemudian mengembalikan hasil dari kalkulasinya, yaitu sebanyak 23 ini. Nah, seperti itu dia untuk penggunaan tabel dual. Ini nanti output atau hasil yang akan ditampilkannya dari proses pengerjaan select yang kalkulasi tadi. Kemudian selanjutnya mengenai fungsi karakter satu baris. Fungsi karakter satu baris itu dia dibagi lagi menjadi dua kategori. Nah, yang pertama yaitu fungsi yang mengonversi huruf string karakter. Kemudian yang kedua, fungsi yang dapat menggabungkan, mengekstrak, menampilkan, menemukan, mengisi, dan memotong string karakter. Nah, fungsi satu baris dia dapat digunakan dalam klausa select, klausa where, dan juga klausa order by. Nah, kenapa fungsi manipulasi huruf ini dia penting? Itu dia dikarenakan kita mungkin tidak tahu data itu disimpan dalam database dalam bentuk huruf apa, apakah dia huruf kapital, kecil, ataupun campuran dari keduanya. Nah, untuk hal itu maka dilakukanlah manipulasi huruf, sehingga nanti dimungkinkan kita untuk mengonversi data yang berada dalam database ke huruf yang kita pilih untuk dalam proses manipulasi tadi, sehingga ketidakcocokan antara penyimpanan database dan permintaan huruf permintaan itu dia dapat dihindari. Nah, ini dia diagram dari fungsi karakter yang dibagi menjadi dua kategori tadi, yaitu fungsi karakter yang pertama dibagi menjadi manipulasi huruf fungsi dan manipulasi karakter fungsi. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu mengenai fungsi manipulasi huruf. Fungsi manipulasi huruf itu dia digunakan untuk mengonversi data dari status penyimpanannya dalam sebuah tabel menjadi huruf kecil, lower, huruf besar, upper, atau campuran, init cap. Nah, konversi ini dia dapat digunakan untuk memformat output dan juga dapat digunakan untuk mencari string tertentu. Nah, fungsi manipulasi huruf ini dia dapat digunakan di sebagian besar pernyataan SQL-nya. Nah,
fungsi manipulasi huruf ini dia dapat membantu kita untuk mencari data ketika kita tidak tahu apakah dia menggunakan huruf besar atau kecil. Karena jika teman-teman ingat, pada video sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa dalam database itu dia peka akan huruf besar dan huruf kecil. V yang ditulis dengan huruf besar seperti ini dan V yang ditulis dalam huruf kecil seperti ini, dia bukan merupakan karakter yang sama. Maka dengan demikian, jika dalam database-nya dia ditulisnya dalam huruf besar V, maka kita menulisnya dalam huruf kecil V, maka nanti dia tidak akan ada data yang ditampilkan karena perbedaan dari huruf besar apakah huruf kecil tadi. Nah, yang pertama di sini saya jelaskan dulu mengenai fungsi dari manipulasi huruf yang lower. Lower itu dia fungsinya untuk mengonversi karakter alfa menjadi huruf kecil. Nah, seperti ini dia contohnya. Kita cobakan langsung. Nah, ini dia. Bisa dilihat ya, kalau kita menggunakan fungsi where lower, di sini last name-nya kita samakan dengan Abel, ditulis huruf kecil semua, maka nanti dia akan langsung keluar hasilnya yaitu last name yang Abel, walaupun di sini dia di dalam database dia huruf besar A-nya, cuma karena kita menggunakan fungsi lower tadi dia tetap dapat ditemukan. Nah, misal sini saya kasih satu contoh lagi. Saya ambil dari tabel, misalnya tabel job. Kita lihat dulu isi dari tabel job. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya di sini ada job title yang namanya itu dia presiden, ditulis dengan huruf besar P-nya dalam database. Kemudian di sini kita buat sebuah pernyataan yaitu select job title from jobs where lower job title sama dengan presiden. Nah, maka dia di sini akan mencari string presiden ini dalam database. Nah, jika ada akan ditampilkan seperti ini. Dia akan ditampilkan dengan menggunakan fungsi lower tadi. Nah, selanjutnya selain fungsi lower ada juga dinamakan sebagai upper. Nah, upper ini dia fungsinya untuk mengonversi karakter alfabet dia menjadi huruf kapital. Nah, ini dia contohnya. Select last name from employees where upper last name sama dengan Abel. Nah, kita coba untuk upper ini. Nah, ini dia contoh dari penggunaan upper. Nah, select last name from employees where upper last name sama dengan Abel. Perbedaan dari yang lower tadi, kalau lower kita tulisnya where lower last name, kemudian yang ingin dicari itu ditulis dalam huruf kecil semua. Nah, kalau dia upper, maka di sini kita tulisnya where upper last name sama dengan Abel. Nah, string yang ingin dicari yaitu Abel ini kita tulis dia adalah huruf besar semua. Maka nanti akan didapatkan outputnya sama seperti yang di lower juga, yaitu menampilkan output yang last name-nya adalah Abel. Yaitu dia di sini tidak harus huruf besar semua, tapi dia langsung ditemukan walaupun dia di sini seperti ini. Kita cobakan untuk contoh yang kedua tadi menggunakan upper. Nah, seperti ini. Select job title from jobs where upper job title-nya sama dengan presiden. Nah, maka langsung didapatkan ya job title yang presiden tadi dengan menggunakan upper seperti ini. Nah, selanjutnya setelah lower, upper, kemudian ada lagi yang disebut sebagai init cap. Nah, kalau init cap ini dia fungsinya untuk mengonversi nilai karakter alfabet menjadi huruf kapital untuk huruf pertama setiap katanya.
kita cobakan di SQL-nya. Nah, ini dia. Di sini penggunaannya kita tuliskan where init cap last name sama dengan Abel, dimana di sini huruf pertamanya kita gunakan huruf kapital. Nah, maka nanti dapatkan outputnya yang last name-nya Abel. Kita coba juga untuk contoh yang kedua. Nah, seperti ini dia contohnya. Select job title from job where init cap job title-nya sama dengan presiden. Nah, presidennya jangan lupa tulis untuk huruf pertamanya dia menggunakan huruf besar. Nah, di sini sudah kita dapatkan outputnya, yaitu job title-nya presiden. Seperti itu dia untuk penggunaan init cap. Kemudian setelah kita mempelajari mengenai fungsi manipulasi huruf, selanjutnya di sini saya jelaskan juga mengenai fungsi manipulasi karakter. Fungsi manipulasi karakter itu dia digunakan untuk mengekstrak, mengubah, memformat, atau mengubah string karakter dengan cara-cara tertentu. Nah, satu karakter atau lebih atau kata-kata itu dia dilewatkan ke fungsi, dan kemudian fungsinya tadi akan menjalankan fungsinya pada string karakter input dan akan mengembalikan nilai yang diubah, diekstrak, dihitung, ataupun diubah. Nah, fungsi manipulasi karakter yang pertama di sini ada yang namanya concat. Nah, concat ini dia merupakan fungsi untuk menggabungkan dua nilai menjadi satu. Misalnya di sini ada contoh ini. Kita cobakan langsung dia di dalam SQL-nya. Nah, seperti ini. Di sini select concat hello word from dual. Nah, maka di sini dia akan menggabungkan kedua string yaitu hello dan word ini sehingga dia menjadi satu buah nilai seperti ini, yaitu hello word. Dia langsung bergabung ya. Nah, di mana yang ini sebenarnya untuk select concat hello word from dual ini dia juga dapat diganti penggunaannya dengan menggunakan operator rangkaian seperti ini. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, selain dari concat ini dapat menggabungkan dua buah string, ternyata dia juga dapat menggabungkan nilai-nilai yang terdapat dalam dua buah kolom. Nah, misal contoh yang berikut ini. Langsung kita cobakan. Nah, ini dia hasilnya, yaitu select concat nilai dari kolom first name kita gabungkan dengan yang nilai yang berada pada kolom last name dari tabel employees, sehingga seperti ini dia hasilnya. First name, last name-nya ada bergabung menjadi Ellen Abel, Curtis Davis, dan seterusnya seperti itu. Seperti itu dia untuk penggunaan dari concat. Di sini saya beri satu contoh lagi. Misal di sini saya menggabungkan untuk job ID dan juga job title-nya ya. Select concat. Nah, yang pertama di sini kita tulis kolom apa saja yang ingin digabungkan. Job ID, kemudian job title from tabel job. Nah, seperti ini ya hasilnya dengan menggabungkan kedua buah nilai dalam dua kolom ini. Nilai yang berada dalam dua kolom ini dia akan bergabung seperti ini, at Vice President, at VP Administration, Vice President, seperti ini. Nah, di sini saya berikan juga satu contoh lagi untuk yang penggabungan dua buah string. Misal di sini select concat. String yang pertama misalnya selamat. Dan yang kedua pagi. From dual. Nah, ini dia. Langsung ya digabungkan dia string yang kedua ke dalam string pertama seperti ini, selamat pagi, sehingga menghasilkan satu buah nilai. Nah, jadi untuk penggunaan concat ini sebenarnya sama seperti penggunaan operator rangkaian yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Fungsinya dia sama ya. Kemudian selain concat yang kedua ada juga fungsi manipulasi karakter yaitu substr. Nah, substr ini berfungsi untuk mengekstrak string dengan panjang yang ditentukan.
Nah, adapun argumen dari sub str ini antara lain dia ada yang pertama karakter stringnya, kemudian yang kedua posisi awalnya, dan yang ketiga panjangnya. Nah, adapun untuk argumen dari panjangnya ini dia sifatnya opsional, boleh ada boleh tidak, dan kalau misalnya dia dihilangkan atau dia tidak ada, maka nanti dia akan mengembalikan semua karakternya hingga yang paling akhir stringnya. Kita coba untuk yang contoh pertama ini. Nah, seperti ini dia hasilnya, yaitu select sub str, kita ambil dia dari string karakter hello world, yaitu pada posisi awalnya yang pertama. Nah, posisi awal pertama itu dia adalah yang H ini, kemudian panjangnya 5. Maka dari H, yang posisi pertama, kita hitung dia panjangnya yang kelima, itu berarti dia sampai yang O kan, from dual. Nah, maka di sini bisa dilihat auto yang ditampilkan dia adalah hello, karena dia panjangnya tadi 5. Nah, misal kita coba untuk yang select yang selamat pagi tadi ya. Misal posisi awalnya kita ambil yang ketiga, yang L berarti ya, kemudian panjangnya kita buat 4 from tabel 2. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya, yaitu dari string karakter selamat pagi posisi 3 dan panjangnya 4, maka dia menghasilkan outputnya itu dia adalah lama, seperti itu. Kemudian yang kedua, contohnya kita cobakan juga di SQL nya, di run SQL. Nah, seperti ini. Kalau ini dia select sub str dari karakter hello world pada posisi ke-6, dan dia di sini untuk argumen panjangnya dia tidak ditulis ya. Kita lihat nanti hasilnya. Nah, hasilnya ini dia, yaitu tulisan word. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini posisi yang ke-6 dari string karakter hello world itu dia adalah huruf W ini. Nah, kemudian di sini kan panjangnya tidak ada, maka dia akan menampilkan yaitu dia hingga string yang terakhir ke string karakter yang sudah ditentukan. Nah, di sini dia akan mengambilnya sampai yang terakhir, yaitu D ini. Maka didapatkan dia outputnya adalah word. Nah, kita cobakan untuk yang string selamat pagi tadi. Kita ambil misalnya posisinya yang ke-8 ya. Kemudian panjangnya kita hilangkan. Nah, seperti ini. Nah, maka dia akan menghasilkan outputnya yaitu adalah pagi, yang berada pada posisi ke-8 adalah P, kemudian akan dikembalikan dia hingga string yang terakhir yaitu I, maka didapatkan outputnya seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk yang ketiga ini dia kita menampilkan nilai yang berada dalam suatu kolom. Itu di sini select sub str, yaitu nilai pada kolom last name-nya pada posisi yang pertama hingga panjangnya itu dia yang 3. Nah, seperti ini untuk nilai dari last name posisi yang pertama dengan panjangnya 3. Maka dia menampilkannya hingga yang panjangnya 3 saja ya. Seperti ini. Di sini tadi seharusnya adalah abel, tapi karena panjangnya 3 maka hanya yang ditampilkan adalah AB saja. Sama seperti contoh-contoh yang lainnya. Di sini saya cobakan misalnya select sub str. Misal di sini saya ambil nilai kolom job title. Ambil misalnya posisi yang pertama, kemudian panjangnya 5 dari tabel jobs. Nah, ini dia output yang kita dapatkan dari select sub str job title posisi yang pertama panjangnya 5 from jobs. Di sini yang pertama dalam tabel jobs itu dia ada job title namanya presiden. Karena dia kita ambilnya dari posisi pertama hingga panjangnya 5, maka dia hanya menampilkan yang presiden saja. Sama dia ini untuk contoh-contoh selanjutnya ini, untuk nilai-nilai selanjutnya dia seperti itu ya. Nah, seperti itu dia untuk penggunaan dari sub str. Nah, fungsi manipulasi karakter selanjutnya ada di sini yang namakan sebagai length. Sesuai dengan arti dari length sendiri, maka dia di sini artinya fungsinya ini dia memperlihatkan panjang dari stringnya sebagai nilai angka.
di mana fungsi nanti akan mengambil string karakter sebagai argumen, kemudian dia akan mengembalikan outputnya berupa jumlah karakternya dalam string karakter yang kita tentukan tadi. Nah, di mana outputnya itu dia nanti berupa nilai angka. Kita coba untuk contoh yang pertama. Nah, ini dia. Yaitu di sini select length dari string karakter hello world from dual. Nah, maka di sini panjang dari hello world itu dia adalah 10. Stringnya itu dia karakternya ada 10, maka ditampilkan outputnya adalah dalam bentuk nilai angka yaitu 10. Misal sini saya coba lagi satu contoh, yaitu select length misal dari string karakter selamat pagi from tabel dual. Nah, seperti ini. Di sini didapatkan dia length dari string karakter selamat pagi itu dia berjumlah 11 panjangnya. Kemudian contoh yang kedua, di sini kita akan menselect length nilai dari suatu kolom. Nah, maka di sini outputnya dia akan menampilkan panjang dari masing-masing nilai yang berada pada kolom last name-nya. Nah, ini dia ada banyak ya. Outputnya masih sama, ditulis dia dalam bentuk nilai angka seperti ini. Dimana yang untuk yang pertama ini kita tahu tadi last name-nya ada yang namanya Abel. Abel itu panjangnya ada 4, maka di sini ditulis sebagai 4. Begitu seterusnya untuk yang lain. Nah, kita coba juga untuk select misal sub str untuk kolom job title saja ya, from jobs. Oh, ini salah ya, bukan sub str lagi, kita sekarang sudah length. Nah, seperti ini. Select length job title from jobs, maka dia ditampilkan panjang dari masing-masing nilai yang berada pada kolom job title. Itu yang pertama tadi ada presiden, panjangnya 9, kemudian di sini selanjutnya seperti itu dia ya. Itu panjang dari masing-masing nilai yang berada pada kolom tersebut. Kemudian selanjutnya fungsi manipulasi karakter yang ketiga yaitu ada di sini instr. Nah, kalau instr ini dia fungsinya untuk mencari posisi numerik dari karakter yang ditentukan. Nah, ini dia posisinya ya. Dimana nanti dia akan mencari kemunculan pertama pada substring dalam string karakter dan akan mengembalikan posisinya tadi sebagai angka. Nah, itu dia kalau didapatkan substringnya. Nah, kalau tidak ada didapatkan substringnya, tidak ditemukan, maka nanti outputnya adalah dia berupa angka 0. Kita coba untuk contoh yang pertama. Nah, ini dia contohnya, yaitu select in str dari string karakter hello world. Nah, kita cari di sini substringnya, yaitu dia huruf W besar dari tabel dual. Maka di sini dia akan mencari di posisi mana yang ada huruf W besarnya, yaitu di sini dia berada pada posisi ke-6, maka outputnya dia berupa angka 6. Seperti ini. Kita coba untuk contoh yang kedua, misal select in str dari string karakter selamat pagi. Nah, kita ambil misalnya dia huruf P besar. From dual. Nah, seperti ini. Posisi dari huruf P besar dalam karakter selamat pagi yaitu dia ada pada posisi ke-8. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, misal di sini yang ini kita coba. Yaitu select last name. Kita select dulu untuk nilai yang berada pada kolom last name, kemudian in str last name, nilai pada kolom last name yang dia punya huruf A kecil. Kita cari posisinya yang berada pada kolom last name ya. Nah, ini dia hasil yang ditampilkan, yaitu ada last name, kemudian ada yang in str last name dan pencarian huruf A tadi. Nah, untuk yang pertama, misal di sini ada tulisan Abel, last name Abel.
Nah, kenapa di sini di int str-nya dikembalikan angka 0? Itu karena tidak ditemukannya substring A kecil pada nilai yang pertama ini. Nilai yang pertama ini tadi adalah Abel. Di sini dia tidak ada huruf A kecilnya, melainkan A besar. Nah, kembali kepada pernyataan yang sebelumnya, yaitu database itu dia peka akan huruf besar dan huruf kecil. Itulah kenapa di sini walaupun kita mencarinya sama-sama huruf A, tetapi dia tidak ditemukan karena perbedaan dari yang kita cari A kecil, sedangkan yang dalam database itu dia adalah A besar, maka dia tidak ditemukan. Itu outputnya 0. Sedangkan yang kedua, itu dia last name-nya nilainya Davis. Nah, di sini dia ditemukan posisinya, yaitu dia pada yang kedua A-nya, yaitu A kecilnya, ini dia benar. Kemudian yang ketiga yaitu Dehan, itu dia berada pada posisi yang kelima. Ini dia. Di sini dia juga dihitung berupa spasi ya. Sini ada spasi, itu dia juga hitung 1, 2, 3, 4, maka A-nya pada posisi yang kelima. Kenapa dia ambil yang kelima bukan yang keenam? Itu karena dia akan mengembalikan yang pertama kali ditemukan ya, yang pertama kali muncul. Itu kenapa yang diambil ada yang kelima. Begitupun ini untuk yang seterusnya, seperti itu. Di sini misal saya cobakan untuk yang job title. Job title in str, nilai pada kolom job title, kita cari misal substringnya huruf E dari tabel jobs. Nah, ini dia hasilnya. Yang pertama yaitu nilai dari kolom job title ada presiden. Kita lihat di sini yang ada huruf E kecilnya dia berada posisi keberapa? Itu ada posisi ketiga, maka outputnya di sini di int str-nya adalah 3. Kemudian di administration vice president itu dia E yang pertama ditemukan pada posisi ke-19. Ini dia. Kemudian untuk yang nilai yang ketiga ini yaitu administration assistant, itu dia tidak ada huruf E-nya dalam string tersebut, maka dikembalikan dia berupa angka 0. Dan begitu pun seterusnya. Nah, kemudian setelah int str, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai LPAD. Nah, LPAD ini dia fungsinya untuk mengisi sisi kiri string karakter sehingga nanti menghasilkan nilai rata kanan. Nah, LPAD sendiri dia membutuhkan 3 buah argumen, yaitu yang pertama string karakternya, kemudian jumlah total karakter dalam string yang diisi, kemudian yang ketiga yaitu berupa karakter yang harus diisi. Langsung saja untuk contoh yang pertama. Nah, ini dia. String karakter yang ingin kita isi adalah hello world. Ini hello world. Kemudian jumlah dari total karakternya ada 15. Sedangkan di sini string karakter hello world dia masih berjumlah 10. Maka dia kurang 5 kan? Maka yang kurang 5 tadi itu kita isi dengan argumen yang ketiga ini, yaitu di sini berupa angka minus. Maka di sini ditambahkan 5 buah karakter minus pada posisi kirinya karena tadi LPAD. Kita coba misalnya di sini untuk yang string karakter selamat pagi tadi. Nah, selamat pagi ini dia posisinya ada 11, jumlah totalnya sekarang ada 11. Kita ambil dia jumlah total karakternya 15, berarti dia kurang 4 kan. Di sini misal isikan dia dengan karakter garis miring. Nah, seperti ini ya foto yang didapatkan. String selamat pagi itu dia ada 11, jumlahnya masih. Kemudian di sini kita setnya jumlah totalnya ada 15, maka kurang 4 lagi. Yang 4 itu kita isi dengan garis miring di sebelah kiri seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, ini kita seletnya untuk nilai yang berada pada sebuah kolom. Misal sini pada kolom last name kita buat jumlah totalnya adalah 10, dan kemudian isi dia jika belum penuh dengan karakter bintang. Nah, ini dia hasilnya. Jadi yang pertama di sini ada Abel, dia jumlahnya masih 4, maka kurang 6, ditambahkan di sini depannya di sebelah kirinya yaitu ada 6 karakter bintang. Kemudian untuk yang kedua ini ada Davis, dia baru berjumlah 6.
maka dia kurang 4, ditambahkan di sini 4 karakter bintang. Begitupun seterusnya, sesuai dengan jumlah dari nilai masing-masingnya ya. Seperti ini. Misal sini saya coba untuk yang job title. Misal sini job title saya set dia angkanya, jumlah totalnya itu 25. Kemudian isi dia dengan karakter persen from tabel jobs. Nah, ini dia hasilnya. Yang pertama di sini dia presiden, ini dia ada 9 totalnya masih. Maka dia membutuhkan, kalau dia 25, yaitu dia sebanyak 16 lagi. Maka di sini ditulis untuk yang persennya, di sebelah kirinya ada 16 buah seperti ini. Nah, untuk yang kedua, ini dia karena job title dengan jumlah total karakternya 25, ini dia sudah cukup, maka tidak ada ditambah lagi ya. Kemudian yang ketiga, dia di sini untuk administration asistennya masih berjumlah 24, maka dia ditambahkan satu di depan sini di sebelah kiri, yaitu satu buah karakter persen. Nah, begitupun dia untuk yang seterusnya. Selanjutnya, setelah LPAD ada pula yang dinamakan sebagai RPAD. Nah, RPAD ini dia fungsinya untuk mengisi sisi kanan string karakter sehingga menghasilkan nilai rata kiri. Nah, ini beda ya dengan LPAD. Kalau LPAD, L yaitu dia left, maka yang diisi dia berada pada sisi kiri. Nah, kalau RPAD, R-nya itu dia right, maka dia nanti akan diisinya pada sisi kanannya. Langsung saja kita coba untuk yang contoh pertama. Nah, ini dia bisa dilihat ya. Hello world tadi ada 10, maka kurang 5 dia untuk 15. Ditambahkan karakter minus ini 5 buah pada sisi kanannya. Nah, di sini saya cobakan misal untuk yang string selamat pagi tadi. Kita ganti yang LPAD menjadi RPAD. Nah, ini dia hasilnya. Saya lihat RPAD dari string karakter selamat pagi itu dia ada 11. Kita buat jumlah totalnya 15, maka kurang 4 buah lagi, maka ditambahkan 4 buah karakter garis miring pada sisi kanannya. Selanjutnya, contoh yang kedua, misal sini kita select RPAD-nya untuk nilai pada suatu kolom. Nah, ini dia hasilnya, yaitu last name-nya kita buat totalnya tadi ada 10, kemudian isikan dengan karakter bintang. Kayak ini dia Abel misalnya ada 4, kurang 6 lagi, maka 6 buah karakter bintang ditambahkan pada sisi kanan. Begitupun seterusnya. Saya cobakan untuk contoh yang kedua tadi yang LPAD, kita ganti dia menjadi RPAD. Nah, ini dia ya hasilnya, yaitu presiden ada 11, maka dia ditambahkan lagi 16 buah, yaitu dia berupa karakter persen pada sisi kanan, dan begitupun seterusnya. Jadi bisa dilihat sendiri ya perbedaannya. Kalau LPAD itu dia menambahkannya di sebelah kiri dari string karakter, sedangkan kalau RPAD dia menambahkannya di sebelah kanannya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada lagi yang dinamakan sebagai trim. Nah, adapun fungsi dari trim itu dia gunanya untuk menghapus semua karakter yang ditentukan dari awal, akhir, ataupun dari awal dan juga akhir stringnya. Nah, sintaks untuk fungsi trim yang pertama di sini ada ini. Contoh yang ini kita langsung coba. Nah, seperti ini dia. Nah, yang ini dia select trim leading huruf A from string karakter, yaitu dia A, B, C, B, A. Nah, maka di sini leading ini dia berarti di awal. Maka dia akan menghapus, karena trim kan tadi fungsinya untuk menghapus, maka dia akan menghapus huruf A yang berada pada posisi yang awal
dari string karakter A, B, C, B, A. Maka di sini kita dapatkan outputnya yaitu B, C, B, A, karena A yang depannya sudah dihapus. Nah, seperti itu dia untuk leading, tinggal menghapus yang berada pada posisi awalnya saja. Ini misal saya kasih satu contoh lagi. Kita ganti string karakternya misalnya menjadi seperti ini. Hapuskan huruf A yang berada pada posisi awal dari string karakter agar, maka dia nanti hasilnya yang kita dapatkan adalah garnya saja, A-nya sudah dihapuskan. Kemudian untuk contoh yang kedua, nah ini dia contoh yang kedua. Kalau yang tadi yang pertama kita leading A from A, B, C, B, A, yaitu menghapus A pada posisi yang awal, maka yang kedua ini dia contohnya adalah select trim trailing A from A, B, C, B, A. Nah, trailing ini dia artinya adalah akhir. Maka di sini artinya select trim atau hapuskan huruf A yang berada pada posisi terakhir dari string karakter A, B, C, B, A. Nah, maka di sini A yang terakhir ini dia dihapuskan. Kita dapatkan outputnya dia adalah A, B, C, B. Nah, seperti itu. Ini saya kasih satu contoh sederhana satu lagi. Trailing misalnya A juga lah ya. Misal dari string karakternya adalah seperti ini. Hapuskan huruf A yang berada pada posisi terakhir dari string karakter ALAPA. Maka A yang terakhir ini dia dihapus, tinggal adalah ALAP, yaitu ALAP, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini dia adalah select trim both A from A, B, C, B, A from dual. Maka di sini dia akan menghapus huruf A yang berada pada kedua posisinya, yaitu posisi awal dan posisi akhir dari string karakter A, B, C, B, A. Maka dihapuskan dia A awal, hapuskan A akhir, sehingga kita dapatkan dia outputnya adalah B, C, B. Nah, kita coba untuk yang ini tadi. Kita ganti dia untuk posisinya both, yaitu awal dan akhir. Nah, maka di sini kita dapatkan dia outputnya adalah lap, karena A awal, A akhir sudah dihapuskan. Nah, selanjutnya ada lagi yang dinamakan sebagai replace. Nah, replace ini sesuai dengan artinya, dia fungsinya itu untuk mengganti urutan karakter di string dengan kumpulan karakter lain. Nah, adapun sintaks untuk fungsi replace adalah seperti ini. Ini dia sintaksnya, di mana string satu ini adalah string yang karakternya akan diganti di dalamnya. Kemudian yang kedua ini yaitu string to replace, itu dia adalah string yang akan dicari dan dikeluarkan dari string yang pertama. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu replacement string ini dia adalah string baru yang akan dimasukkan ke string 1. Nah, jadi jelas ya, misal sini string 1 adalah karakter yang akan dilihat mana yang akan diganti. Kemudian string to replace ini dia adalah karakter mana yang akan diganti di sini. Kalau yang replacement string adalah pengganti dari karakter yang sudah diganti pada string 1 tadi. Langsung kita cobakan contohnya yang pertama. Nah, seperti ini. Yaitu select replace dari string karakter Jack and Joe. Kita ganti dia huruf yang J-nya menjadi huruf BL. Maka di sini kita dapatkan dia outputnya adalah black and blue, karena J di sini BL, maka dia menjadi black. Kemudian J yang ada di Joe ini diganti juga menjadi BL, maka dia nanti menghasilkan blue. Nah, seperti itu. Misal sini saya berikan satu contoh lagi, yaitu select replace. Misal di sini dari karakternya agar, kita ganti huruf A-nya, A besarnya, dengan huruf B besar dan A kecil. Nah, ini dia yang kita dapatkan, yaitu tadi string karakter yang pertama awalnya itu adalah agar, kita ganti huruf A besarnya.
menjadi P besar A kecil, maka dia didapatkan outputnya adalah pagar seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, nah kalau contoh yang kedua ini dia masih sama ya, bedanya adalah di sini select replace-nya dari string karakter Jack and Ju ini kita hilangkan dia yang huruf J, akan tetapi di sini dia tidak ditulis untuk penggantinya, untuk pengganti dari huruf J yang dihilangkan. Maka di sini untuk output yang didapatkan adalah dia berupa ACK and UE, karena di sini masing-masing huruf J-nya dia sudah dihilangkan. Dari Jack hilangkan J menjadi sisa ACK, kemudian dari Ju dihilangkan J, dia hanya sisa UE. Nah, seperti itu dia jika tidak dituliskan untuk penggantinya. Misal di sini kita cobakan untuk yang contoh yang tadi, yang kedua tadi. Kita hapus di sini replacement stringnya. Nah, maka kita dapatkan dia outputnya dia hanya guard saja, karena A-nya sudah dihapus dan tidak kita tuliskan penggantinya. Kemudian contoh yang ketiga, contoh yang ketiga ini dia hampir sama ya seperti yang contoh pertama, bedanya di sini kita mengganti nilai-nilai yang berada pada kolom last name. Pada kolom last name yang punya huruf A kita ganti dia menjadi karakter bintang. Nah, seperti ini dia output yang didapatkan. Ingat juga ya bahwa perbedaan dari huruf besar dan huruf kecil itu dia mempengaruhi. Seperti ini output yang didapatkan. Sini misal saya cobakan replace untuk nilai yang berada pada kolom job title yang mempunyai huruf E kecil, itu kita ganti dia menjadi, misal sini menjadi tanda seru. Nah, seperti ini bisa dilihat ya, huruf E dari masing-masing nilai yang berada pada kolom job title sudah diganti menjadi tanda seru seperti ini. Nah, seperti itu dia. Kemudian selanjutnya, penggunaan alias kolom dengan fungsi. Semua fungsi itu dia beroperasi pada nilai-nilai yang ada dalam tanda kurung, dan setiap nama fungsi itu dia menunjukkan tujuannya yang berguna untuk diingat ketika membangun sebuah query. Nah, seringkali alias kolom itu dia digunakan untuk memberi nama dari fungsinya. Maka ketika alias kolom digunakan, alias kolom muncul di output alih-alih sintaks fungsi yang sebenarnya. Misal dalam contoh, ini dia contoh yang pertama. Nah, di sini kita ingin mengganti, yaitu dia lower last name yang digabungkan dengan lower substring first name satu-satu ini, kita ganti dia namanya dari yang seharusnya lower kemudian sampai ini, kita ganti dia menjadi username dari tabel employees. Kita coba. Nah, seperti ini dia hasilnya. Pada outputnya itu dia nama kolomnya berganti menjadi alias kolom yang kita gunakan, yaitu username. Nah, sedangkan jika kita tidak menggunakan alias kolom, misalnya seperti berikut ini. Nah, maka di sini nama kolomnya itu dia sesuai dengan sintaks di awal yang di pernyataan seleksinya. Seperti ini kan. Sini misal kita cobakan untuk yang replace tadi. Sini kita ganti, seharusnya di sini dia secara default nama kolomnya adalah replace job title seperti ini kan. Kita ganti dia menjadi alias kolom. Seperti ini sudah berganti ya nama kolomnya, dari yang ini dia tadi nama kolomnya menjadi job title, yaitu menggunakan alias kolom yang kita tulis di sini tadi. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai variabel pengganti. Penggunaan dari variabel pengganti sendiri itu dia digunakan misal ketika kita ingin menjalankan suatu query yang sama dengan banyak nilai yang berbeda untuk mendapatkan kumpulan hasil yang berbeda. Maka di sini jika kita tidak menggunakan yang namanya variabel substitusi, maka permintaan itu dia artinya kita harus mengulangnya beberapa kali untuk mengedit pernyataan yang sama untuk mengubah false aware-nya.
Nah, untuk solusinya di sini Oracle Application Express itu dia sudah mendukung yang namanya variable substitusi. Nah, untuk menggunakannya, kita hanya perlu mengganti nilai yang menggunakan hardcode dalam pernyataan dengan seperti ini, name variable. Sehingga kemudian nanti Oracle Application Express-nya akan meminta nilai ketika kita menjalankan pernyataan yang kita set. Nah, misal yang pertama di sini contoh query aslinya seperti ini. Di sini kita ingin select first name, last name, salary, department ID from employees where department ID-nya sama 10. Nah, di sini sebenarnya kita ingin menjalankannya itu dia dengan nilai yang berbeda-beda. Yang pertama di sini 10, kemudian 20, 30, 40 dan seterusnya. Nah, untuk menjalankan ini, ya kita tidak menggunakan variable substitusi, maka kita harus menuliskannya satu-satu. Nah, yang pertama misal untuk department ID sama dengan 10, kemudian kita ganti lagi, kita edit lagi yang where-nya menjadi 20. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya seperti itu. Ini dia kalau tidak menggunakan yang namanya variable substitusi. Nah, ternyata untuk memudahkan pekerjaan itu kita dapat menggunakan variable substitusi dengan cara menuliskan sintaksnya seperti ini, yaitu select first name, last name, salary, department ID from employees where department ID-nya itu dia sama dengan, ingat ya penggunaan dari variable substitusi yang tadi, yaitu tulis titik 2 enter department ID seperti ini. Nah, seperti ini, tapi ini dia tidak bisa kita contohkan ya, karena di sini untuk menggunakan itu kita nanti seharusnya dia akan muncul seperti ini. Dia akan muncul yang namanya pop up yang seperti ini. Dia akan ditampilkan oleh Oracle Application Express-nya. Dengan catatan, pemblokir pop up itu dia harus diaktifkan. Jika tidak, maka Apex tidak dapat meminta nilai variabel karena nilai tadi dia dimasukkan melalui pop up seperti ini. Nah, itulah kenapa di sini kita tidak bisa melakukan prosesnya seperti yang seharusnya. Nah, mengenai variabel substitusi itu dia diperlakukan sebagai string karakter di dalam Oracle Application Express-nya. Itu berarti bahwa ketika kita mengirimkan nilai karakter ataupun tanggal, maka kita tidak lagi memerlukan yang namanya kutip tunggal seperti halnya pada video-video yang sebelumnya. Jadi clause-nya dia akan tampak seperti berikut ini, yaitu kita tinggal menuliskan select all from employees where last name sama dengan titik 2 L name. Maka di sini kita tidak perlu lagi menuliskan kutip tunggal walaupun di sini dia berupa string karakter. Nah, sudah selesai untuk yang bagian pertama, yaitu sudah saya jelaskan tadi mengenai fungsi karakter. Ada concat, kemudian ada dual, ada ekspresi, format, init cap, input, dan juga in str. Nah, sudah juga saya jelaskan mengenai length, lower, lpad, output, replace, rpad, fungsi satu baris, dan sub str. Kemudian tadi yang terakhir ada lagi yang dinamakan sebagai trim, upper, dan variabel pengganti. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 4 bagian yang kedua, yaitu mengenai fungsi angka. Nah, fungsi angka itu dia ada 3, yaitu yang pertama ada round, tranche, dan mode. Nah, kita langsung yang pertama yaitu round. Round ini dia dapat digunakan dengan nomor dan angka. Fungsi ini dia digunakan untuk membulatkan angka ke sejumlah tempat desimal. Tetapi dia juga dapat digunakan untuk membulatkan angka di sebelah kiri titik desimalnya. Adapun untuk sintaksnya dia seperti ini, yaitu round, expression, decimal placesnya. Yang harus diperhatikan adalah jika jumlah tempat desimalnya tidak ditentukan, ini dia tidak ditentukan, misalnya kita hilangkan ini atau dia 0, maka nanti jumlahnya akan dibulatkan menjadi tidak ada tempat desimal. Nah, misal untuk contoh yang ini, select langsung saya round 45926, maka dia di sini tidak ada ditentukan untuk tempat desimalnya, maka dia akan langsung dibulatkan dia menjadi 46. Nah, begitupun jika kita menulis untuk tempat desimalnya adalah 0, hasilnya dia tetap sama, yaitu adalah 46. Nah, jika jumlah tempat desimalnya itu dia adalah angka positif, maka nanti jumlahnya akan dibulatkan ke jumlah tempat desimal di sebelah kanan titik desimalnya. Itu misalnya di sini round 45,926, kemudian titik desimalnya di sini atau tempat desimalnya dibuat 2. Maka dia akan dibulatkannya di sini ada 2 kan, kemudian 6, ini kita bulatkan ke 2.
maka dia nanti menjadi 45,93. Nah, jika jumlah dari tempat desimalnya itu dia adalah angka negatif, maka jumlahnya dia akan dibulatkan ke jumlah tempat desimal di sebelah kiri dari titik desimalnya. Misal di sini ada round 45,926. Sini tempat desimalnya adalah min 1, ada angka negatif ya. Maka dia dibulatkannya yang berada di sebelah kirinya. Sebelah kiri dari titik desimalnya itu 45 ini dibulatkan menjadi 50 seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah trans. Fungsi trans itu dia dapat digunakan dengan angka dan tanggal. Fungsi ini dia digunakan untuk mengakhiri kolom, ekspresi, ataupun nilai ke sejumlah tempat desimal. Maka ketika trans itu dia digunakan, jika jumlah tempat desimalnya itu tidak ditentukan, seperti round tadi, maka angka yang ditentukan itu dia defaultnya ada menjadi ke 0. Nah, sintaksnya dia seperti ini. Trans kolom atau expression decimal placesnya. Nah, pertama di sini transnya 45,926. Di sini tempat desimalnya kita atur dia 2. Maka di sini dia akan mengakhiri kolom ekspresi atau nilainya itu dia ke tempat desimalnya, yaitu 2. Maka dia menjadi 45,92 karena dia diakhiri di tempat desimal tadi. Nah, jika ekspresi trans itu dia tidak menentukan jumlah tempat desimal, atau di sini menentukan 0, maka angkanya itu dia akan disingkat ke tempat desimal 0. Nah, seperti apa dia contohnya? Misal di sini trans 45,926 dan kemudian di sini tempat desimalnya kita aturnya dia menjadi angka 0 seperti ini, maka dia angkanya itu akan disingkat ke tempat desimal 0-nya, yaitu menjadi 45. Begitupun jika kita tidak menuliskan tempat desimal, yaitu trans 45,926, maka dia hasilnya tetap sama, yaitu 45. Nah, yang harus diingat adalah trans ini dia beda ya dengan round. Kalau round tadi dia membulatkan angka, sedangkan kalau trans itu dia tidak, dia hanya cukup untuk menghilangkan angka pada titik tertentunya saja. Menghilangkan ya, jadi beda. Nah, yang ketiga yaitu ada mod. Fungsi mod itu dia adalah untuk menemukan sisanya setelah satu nilai dibagi dengan nilai lain. Dia sama ya seperti modulus. Misal sini, mod dari 5 dibagi 2 adalah 1. Kenapa bisa seperti itu? Karena 5 dibagi 2 itu dia adalah sisa baginya adalah 1, ya kan? Karena 2 Nah, mod ini dia juga dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu nilai itu dia adalah ganjil atau genap. Misal jika kita membagi nilai dengan 2 dan tidak ada yang tersisa, maka itu artinya angkanya itu dia merupakan bilangan genap. Nah, misal di sini jika mod x dibagi 2 adalah 0, maka x tadi dia merupakan bilangan genap. Sebaliknya, jika dia dibagi 2, hasilnya bukan 0, maka kita tahu bahwa dia merupakan bilangan ganjil. Nah, kolom mod demo itu dia menunjukkan apakah jumlah bandara untuk setiap negara merupakan angka ganjil atau genap. Nah, misal ini dia contohnya, yaitu select country name, mode, airports, itu dia apakah dia menunjukkan angka 2 as mod demo from WF countries. Nah, maka di sini jika mod demonya itu 1, maka dia berarti angka ganjil, sedangkan dia 0 berarti angka genap, karena tadi kita konsepnya dia adalah 2. Seperti penjelasan tadi ya, kalau dibagi 2 hasilnya 0 adalah angka genap, hasilnya 1 dia adalah angka ganjil. Kita coba. Nah, ini dia hasilnya. Sini saya set line size dulu ya. Nah, ini dia bisa dilihat demonya ada 1, ada yang 0. Misal sini Republic of Palau dia ada 1, maka itu berarti adalah ganjil. Kemudian sini ada People Republic of Bangladesh dia 0, maka berarti itu adalah genap. Nah, sudah selesai untuk yang bagian 2 bab 4 ini, yaitu tadi sudah saya jelaskan mengenai fungsi angka, yaitu ada mod, ada round, ada trans. Maka selanjutnya kita lanjut ke bab 4 yang bagian ketiga, yaitu di sini mengenai fungsi tanggal. Yang pertama mengenai tanggal yang ditampilkan. Format tampilan dan input default tanggal dia adalah seperti ini, yaitu DD, MON, dan YYY. Dimana di sini contohnya untuk DD itu dia 02, itu dia 2 angka ya, maka jika dia hanya 1 angka seperti 2 ini tambahkan dia 0. Kemudian untuk MON-nya atau bulannya dia tulis 3 huruf pertamanya. Kemudian untuk tahunnya dia 4 angkanya langsung ya, yaitu berupa abad dan tahunnya.
Nah, dalam database Oracle itu dia menyimpan tanggalnya secara internal dengan format numerik yang mewakili abad, tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Untuk tanggal Oracle yang validnya itu dia adalah antara 1 Januari 4712 sebelum Masehi dan 31 Desember 9999 Masehi. Format ini dia mewakili rentang tanggal yang dapat berhasil kita simpan di dalam database Oracle-nya. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai sysdate. Sysdate itu dia adalah fungsi tanggal yang mengembalikan tanggal dan waktu server database-nya. Nah, misalnya sini kita akan menggunakan sysdate untuk menampilkan tanggal saat ini. Sini kita gunakan dia adalah tabel dual. Kita coba. Nah, maka di sini dia akan menampilkan tanggal sekarang, yaitu 9 Juni 2021. Sama seperti tanggal hari ini ya. Karena sesuai dengan tanggal ketika kita melakukan proses ke dalam database-nya. Itu tanggal saat ini. Nah, selanjutnya mengenai jenis data date. Tipe data date itu dia selalu menyimpan informasi tahun sebagai angka 4 digit secara internal, yaitu dia 2 digit untuk abad dan 2 digitnya untuk tahun. Sebagai contoh, untuk database Oracle itu dia menyimpan tahun seperti 1996 atau 2004, bukan hanya sebagai 96 atau 04. Adapun untuk versi sebelumnya itu dia komponen abad tidak menampilkannya secara default, yaitu dia hanya tidak 4 buah seperti ini, dia hanya 2 angka maksudnya ya. Nah, tetapi karena adanya perubahan persyaratan bisnis di seluruh dunia, maka tahun 4 digit sekarang itu dia menjadi tampilan defaultnya. Yang pertama, untuk mengatur tanggal, kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, ini dia. Fungsi ini dia nanti akan mengembalikan last name dan hire date, di mana hire date-nya dia sudah ditambahkan 60 hari ke hire date yang awalnya. Maka kita dapatkan dia outputnya seperti ini. Nah, di sini misal jika tidak menggunakan plus 60, kita lihat perbedaannya. Kita hapus yang plus 60-nya, maka dia berarti hanya akan menampilkan last name dan hire date awalnya. Nah, seperti ini. Di sini untuk yang misal sini King, hire date-nya adalah 17 Juni 1987. Nah, setelah ditambahkan 60 hari, maka di sini dia hire date-nya menjadi 16 Agustus 1987. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini dia. Fungsi ini dia akan menampilkan last name, kemudian di sini sysdate sampai hire date ini bagi 7 ini dia berarti tampilkan dia jumlah minggu karena bagi 7 sejak karyawan atau masing-masing nilai pada last name ini dia dipekerjakan. Berarti dia di sini hire date-nya sudah di sysdate dibagi 7, maka hasilnya seperti ini. Kemudian contoh selanjutnya yang ketiga. Nah, seperti ini. Fungsi ini dia mengembalikan hasil itu berupa employee ID, kemudian kita cari dia jumlah hari dari karyawannya itu dia sudah bekerja dalam setahun, yaitu dengan membaginya dengan 365, sehingga nanti dia output yang dihasilkan dia adalah dalam bentuk tahun seperti ini.
Selanjutnya, fungsi tanggal yang ditampilkan dalam tabel yang mengomparasikan tanggal Oracle. Nah, semua fungsi tanggal itu dia mengembalikan hasil atau mengembalikan nilai dengan tipe data date, kecuali fungsi months between yang mengembalikan nilai tipe datanya yaitu dia numerik. Yaitu di sini month between itu dia berarti menampilkan jumlah bulan di antara dua tanggalnya. Dan ingat untuk output yang dikembalikan itu dia berupa nilai tipe data numerik. Kemudian ada juga dinamakan sebagai add months, itu dia berarti menambah bulan kalender ke tanggal. Kemudian next day itu dia berarti tanggal kemunculan berikutnya untuk hari pada pekan yang ditentukan. Last day itu dia berarti hari terakhir di bulan. Round itu berarti dia pembulatan tanggal. Kemudian trans itu dia berarti penyingkatan tanggal. Ini untuk round dan trans ini dia sama ya, artinya seperti pada fungsi angka yang tadi. Nah, kita masuk ke fungsi tanggal yang pertama, yaitu adalah months between. Itu dia di sini menggunakan dua argumen date dan akan mengembalikan jumlah bulan kalender antara dua tanggalnya. Jika argumen pertama dia adalah tanggal yang lebih awal dari yang kedua, maka jumlah yang dikembalikan dia adalah nanti negatif. Contohnya di sini kita coba. Nah, maka ini dia output yang ditampilkan dari select last name, hire date, from table employees, where month between, this date, hire date, besar dari 240. Nah, seperti ini dia. Kemudian selanjutnya, fungsi tanggal yang kedua setelah month between tadi adalah add month. Nah, add month, yaitu dia adalah menggunakan dua argumen, date dan juga jumlah. Sini dia, date kemudian jumlah, dan nanti akan mengembalikan nilai date dengan argumen jumlahnya itu dia ditambahkan ke komponen bulan dari tanggal. Nah, jika angka yang diberikannya negatif, maka nanti fungsi dia akan mengurangi jumlah bulan dari argumen tanggalnya. Kita coba contohnya. Nah, maka di sini select add month this date ditambahkan dengan 12 bulan. Kita beri dia alias kolom next year from table 12, maka nanti outputnya adalah 9 Juni 2022. Itu karena tanggal sekarang adalah 9 Juni 2021, kemudian ditambahkan dia 12 ke dalam bulannya, sehingga nanti dia akan menjadi 9 Juni 2022. Seperti itu untuk yang add months-nya. Nah, misal di sini kita cobakan untuk hire date saja ya. Hire date 12 from tabel employees. Nah, ini dia hasilnya. Kita lihat perbedaannya ya. Ini untuk yang select last name hire date-nya. Dia hire date-nya yang pertama itu dia adalah 17 Juni 87. Maka di sini ketika kita add month hire date-nya dengan 12 ke dalam bulannya 12 ini, maka nanti outputnya adalah 17 Juni 1988. Dia langsung ditambahkan 12 bulan ke bulan awalnya. Nah, seperti itu pun seterusnya. Selanjutnya, fungsi tanggal yang ketiga adalah next day. Yaitu dia di sini menggunakan dua argumen juga, yaitu date dan hari kerja. Dan nanti dia akan mengembalikan date dari kemunculan hari kerja tersebut berikutnya setelah argumen date. Kita cobakan contohnya. Nah, ini dia. Nah, di sini dia select next day, this date, tanggal hari ini, dengan hari yaitu dia Saturday, Sabtu, as next Saturday, from tanggal 2. Maka nanti outputnya dia adalah 12 Juni 2021, karena sekarang adalah hari Rabu, yaitu 9 Juni 2021, maka next day-nya, yaitu hari Sabtu, dia adalah 12 Juni 2021. Nah, seperti itu ya. Kemudian fungsi tanggal selanjutnya dia adalah last day. Last day itu dia juga menggunakan argumen date, dan dia nanti akan mengembalikan date dari hari terakhir bulan argumen date tersebut. Nah, misal ini kita cobakan contohnya.
dia select last date dari tanggal hari ini as end of the month from dual. Maka di sini kita akan menampilkan nanti outputnya itu dia berupa hari terakhir dari bulan tanggal sekarang, yaitu di Juni, hari terakhirnya adalah 30, maka ditampilkan date-nya adalah 30 Juni 2021. Nah, seperti itu. Misal di sini kita coba untuk yang hire date ya. Jadi dia nanti akan mengembalikannya itu adalah untuk hari terakhir dari masing-masing bulan yang berada pada kolom hire date, nilai yang berada pada kolom hire date-nya. Nah, seperti ini bisa dilihat ya, outputnya dia adalah berupa hari terakhir dari masing-masing bulannya. Seperti ini. Kemudian selanjutnya, fungsi tanggal yang selanjutnya adalah round, yaitu dia mengembalikan date yang dibulatkan ke unit yang ditentukan oleh argumen keduanya. Misal di sini contohnya, select hire date, seperti ini, kita cobakan. Nah, maka di sini kita dapatkan hasilnya, yaitu yang pertama. Di sini untuk hire date yang pertama misalnya 16 November 1999. Maka dia di sini dibulatkan ke month, yaitu ke bulan selanjutnya, maka dia menjadi 1 Desember 1999. Itu pun dia untuk seterusnya, di sini Oktober dibulatkan menjadi November, Januari ke Februari, kemudian Maret ke juga, kemudian Juli dan ke Juli juga. Nah, ini dia kenapa tetap ke Maret dan Juli, ini karena tanggalnya dia masih berada di 15 dan 9. Jadi masih bisa dibulatkan ke awal bulannya masing-masing. Sedangkan untuk yang setelah tanggal 15, yaitu misalnya sini 16, dia sudah dibulatkannya ke bulan selanjutnya. Seperti itu. Ini untuk yang dibulatkan ke month. Misal di sini kita cobakan dia untuk contoh yang kedua. Yaitu di sini dibulatkannya ke tahunnya. Nah, kita lihat untuk yang pertama 16 November 1999 dia dibulatkan ke tahun berikutnya, yaitu 1 Januari 2000. Begitupun untuk yang 17 Oktober 1995 dia sama dibulatkannya ke 1 Januari 1996. Nah, sedangkan untuk yang ketiga ini 29 Januari 1997 itu dia dibulatkannya ke tahun itu juga, yaitu yang pertama yang awalnya yaitu 1 Januari 1997. Nah, itu kenapa? Itu karena adalah dia masih berada pada bulan Januari, jadi masih bisa dibuatkan ke awal. Begitupun untuk Maret. Sedangkan dia jika Juli, itu dia sudah mulai dibuatkannya ke tahun berikutnya ya, bukan ke tahun awalnya lagi. Nah, seperti itu dia contohnya untuk penggunaan dari round. Misalnya di sini saya cobakan untuk sysdate saja ya. Dia untuk select sysdate, round sysdate, month from 2. Maka di sini akan dibulatkan tanggal hari ini yaitu sysdate ke dalam month. Maka di sini tanggal hari ini adalah 9 Juni 2021 karena dia masih dalam rentang awal yaitu 1 sampai 15, maka dia dibulatkannya ke awal yaitu 1 Juni 2021. Nah, misal di sini kita coba juga untuk yang roundnya itu ke year, ke tahunnya. Nah, maka ini dia hasilnya. Dia dibulatkan ke awal tahun ya. Awal tahun ini yaitu 1 Januari 2021. Karena dia nanti di sini sysdate-nya dia masih berada dalam bulan Juni. Beda lagi nanti dia ceritanya kalau misalnya sysdate-nya dia sudah berada di bulan Juli, maka nanti round-nya itu atau pembulatannya adalah ke 1 Januari 2022. Seperti itu. Kemudian fungsi tanggal selanjutnya dia adalah trans. Trans itu dia adalah mengembalikan date yang disingkat ke unit yang ditentukan oleh argumen kedua. Ini dia disingkat ya, kalau yang round itu dia adalah membulatkan. Kita coba contoh yang pertama. Nah, ini dia contoh yang pertama. Nah, untuk yang contoh dari trans ini dia adalah select hire date. Trans hire date-nya ke dalam month yaitu bulan from table employees, sudah dapat ID-nya sama dengan 50. Maka dia di sini auto didapatkan ini dia hire date awalnya, kemudian ini transnya atau disingkatnya. Disingkatnya itu dia bisa dilihat ya,
dia disingkat semuanya ini ke awalnya, ke awal bulannya, yaitu 1 November, misal sini 1999. Untuk yang kedua, dia disingkat menjadi 1 Oktober 1995. Maka bisa dilihat ya perbedaan dari round. Kalau round dia membulatkan, maka dia tergantung dari tanggalnya, sehingga dibulatkan ke bulan yang mana gitu kan. Kalau misal trans, itu dia disingkat saja langsung ke yang awalnya. Misal di sini saya cobakan untuk sys date menggunakan trans. Nah ini dia, maka dia akan disingkat ke 1 Juni 2021. Contoh yang kedua, nah ini dia sama ya, bedanya untuk yang month, kalau month dia ke dalam bulannya yang tadi juga. Nah kalau ini dia disingkatnya ke awal tahunnya, ke awal tahun yang di hire date-nya. Nah misal di sini dia 16 November 1999, maka dia disingkat menjadi 1 Januari 1999. Begitupun yang lainnya, dia masih berada pada tahun yang sama, tapi disingkat pada awal tahunnya, seperti itu. Saya cobakan misal untuk yang sys date yang year ini menggunakan trans. Kita rubah roundnya jadi trans seperti itu. Nah maka ini dia dibuatkan langsung menjadi 1 Januari 2021, seperti itu. Nah kemudian ini merupakan contoh query untuk menggunakan beberapa fungsi data. Ini dia, kita coba di SQL. Nah fungsinya ini bisa dilihat ya, dia penggunaannya ada beberapa fungsi, langsung digabungkan menjadi satu seperti ini. Round, add month, next day, dia ada 3 di sini dari tabel employees. Kita lihat. Nah ini dia output yang dihasilkannya. Ini employee ID-nya, ini hire date-nya. Kemudian ini untuk yang round dari month between, sys date, hire date. Kemudian yang ini dia adalah add months-nya. Kemudian ini next day-nya, ini last day-nya. Nah ini dia untuk penggunaan beberapa fungsi dalam satu query. Nah maka di sini sudah selesai untuk bab 4 bagian ketiga, yaitu mengenai add months, last day, month between, next day, sys date, round, dan juga trans. Maka di sini sudah selesai untuk penjelasan bab 4 dari mata kuliah sistem basis data. Baiklah, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.